A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap atas limpahan nikmat dan rahmat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan disebutkan dalam hadis yang lain dengan riwayat yang sedikit berbeda dari hadis tersebut yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam di malam bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis tersebut para ulama menjelaskan, salah satunya adalah Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iman adalah al-i'tiqadu bi fardiyati shaumihi, meyakini tentang kefarduan puasanya. Jadi seorang yang berpuasa harus meyakini bahwasanya puasa Ramadan adalah suatu kefarduan, suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ihtisab adalah talabu thawabi minallahi taala, yakni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi juga mengatakan dengan pendapat yang lain bahwasanya yang dimaksud dengan iman adalah tasdiqan bi annahu haqqun wa muqtasidun fadatuhu. Iman adalah membenarkan bahwasanya puasa adalah suatu kebenaran dan dituju tentang keutamaan-keutamaannya. Dan yang dimaksud dengan ihtisab adalah ru'yatu annahu yuridullaha ta'ala wala yuqsidu ru'yatan nasi wala ghairu dzalik. Jadi maksud dengan ihtisab adalah orang tersebut memang bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk mencari pandangan manusia-manusia yang lain. Maka oleh karenanya semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebenar-benarnya, yakni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dengan dasar iman dan ikhlas. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita untuk berlatih dari segi rohani dan dari segi jasmani. Dari segi jasmani mengajarkan kita untuk lebih bisa menahan dari makan dan minum. Dan dari segi rohani adalah dari segi untuk bisa mengajarkan kepada kita menahan hawa nafsu yang oleh kebanyakan orang sangat dilakukan tentang mengikuti hawa nafsu tersebut, terjerumus kepada hawa nafsu tersebut. Oleh karenanya untuk memerangi hawa nafsu tersebutlah salah satunya dengan melakukan ibadah puasa. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Is'adul Iman, kitab Is'af Ahlil Iman karangannya Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad, di dalam halaman yang ke-39 disebutkan ada sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, apakah mau aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Maka jawab sahabat Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu junnah, puasa adalah perisai dari kita melawan godaan hawa nafsu. Kemudian as-shadaqatu tudfi'us khati'ah, dan sedekah itu melebur keburukan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Oleh karenanya dari hadis tersebut semoga kita bisa terlatih untuk menjaga hawa nafsu sebagaimana para ulama-ulama dan para sahabat terdahulu. Pernah diceritakan
di saat Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika menjadi Amirul Mukminin. Beliau ketika melaksanakan sholat Id dan ketika berjalan ke masjid, beliau tidak memakai sandal. Kemudian setelah beliau berkhutbah, ada seorang sahabat bertanya tentang tindakan tersebut. Kemudian sahabat Umar berterus terang kepada sahabat bahwasanya dia melakukan tersebut untuk melawan hawa nafsunya, yang mana hawa nafsu tersebut mengatakan kepada dirinya bahwasanya aku ini adalah seorang Amirul Mukminin, aku ini adalah orang yang sangat dihormati, aku ini adalah orang yang sangat disegani. Oleh karenanya, untuk menurunkan derajat, untuk menurunkan egonya tersebut, untuk menurunkan harga diri dari nafsu tersebutlah kemudian Sayyidina Umar melakukan hal tersebut. Dan juga diceritakan ada seorang yang bernama Al-Qumudi. Ketika beliau diberikan sekeranjang, 3 keranjang kurma oleh sahabat, oleh kawan yang kaya raya, Al-Qumudi berbicara kepada para sahabat-sahabatnya untuk memakan kurma tersebut, mengajaknya kawan-kawannya untuk memakan kurma tersebut, kemudian menyisakan 5 kurma. Di saat setelah menjelang sholat maghrib, beliau melakukan sholat maghrib. Di saat sedang melakukan sholat, nafsunya berkata kepadanya untuk mempercepat sholatnya agar segera memakan kurma tersebut. Dan untuk melawan hal demikian itu, Al-Qumudi mengatakan kepada nafsunya, dia tidak akan memakan kurma tersebut. Dia bersumpah 5 butir kurma yang ia siapkan tidak akan dia makan untuk melawan godaan nafsu tersebut. Banyak kita temukan mungkin dalam diri kita sendiri bahwa banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Di saat banyak kita melakukan ibadah, di saat kita sholat, kita mensegerakan sholat, mempercepat sholat kita untuk berbuka. Atau mungkin sebaliknya, di saat kita berbuka malah lalai untuk melakukan ibadah sholat kefarduan, yakni sholat maghrib. Oleh karenanya, kami mengajak kepada hadirin semua, kepada para ma'asyiral muslimin, agar senantiasa melakukan ibadah dengan sempurna, ibadah puasa dengan sempurna, dengan baik, dengan benar, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berbuat baik, sehingga kita bisa melakukan kebaikan, kesunahan di dalam bulan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kami berdoa kepada kita semua dan para hadirin, semoga kita bisa termasuk dalam orang-orang yang baik dalam melaksanakan ibadah dan kesunahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.